Perjalanan di belantara Nusantara, menjelajahi lebatnya hutan dan tanpa sengaja menemukan surga tersembunyi di antara semak belukar. Berjalan di bawah megahnya kanopi hutan menyadarkanku akan kecilnya diri ini. Perlahan, langkah kaki ini menuntunku hingga ke sudut kecil sungai yang ada di kaki bukit. Hujan menyapaku dengan malu. Gerimis membasahi seluruh jiwa, menyanyikan kisah yang membuat benakku melayang kembali ke ratusan tahun silam. Gelapnya malam ditemani sayup cahaya lentera, membawaku terlelap dan tenggelam ke dalam damainya hutan. Inilah petualangan Embun Survival. Selamat menyaksikan. Di petualangan kali ini, saya berangkat cukup siang. Bisa dibilang sudah hampir sore. Lelah seminggu ini karena kesibukan di kebun masih terasa berat. Awan-awan mulai berkumpul membentuk barisan yang tak terhitung jumlahnya. Saya mencoba masuk menyusuri hutan, berjalan di antara daun dan ranting yang begitu ramah. 2 minggu terakhir, panas selalu menyelimuti daerah sekitar. Tapi sepertinya hujan akan turun lagi. Waktu sudah menunjukkan pukul 2 siang. Saya mencoba bergegas masuk ke area yang lebih dalam. Momen saat perjalanan pun tidak sempat terabadikan terlalu lama karena saya tak mau mendirikan tenda ketika hari sudah mulai gelap. Dan kali ini saya mencoba menyusuri area pinggiran sungai yang dulu sempat saya jelajahi. Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Embun Survival. Nah, jadi sekarang saya lagi berapa tadi ya? Jadi saya kayak dengar ada suara ini binatang lewat sebelah sana ya. Keras banget suara tadi. Nah, sekarang saya lagi nge-trip di hutan ya. Ini mau bikin ntar saya bakalan bermalam di sini, bikin tenda dan pasnya bakalan masak. Oke. Ikutin terus petualangan saya ya. Oke. Nah, dan sekarang saya bakalan coba cari tempat yang enak untuk bikin video ini ya, bikin ayam kincir. Mudah-mudahan sih jadi bikin ayam kincirnya. Air yang biasanya mengalir sangat jernih, kini nampak cukup keruh. Sepertinya di puncak bukit ini hujan sudah turun. Saya mencoba menyeberangi sungai ini, tetapi harus berhati-hati karena batu-batu di sini cukup licin. Sungai ini merupakan percabangan kecil dari sungai yang ada di sebelah barat. Jadi meskipun hujan lebat, debit air sungai ini tidak akan meningkat secara signifikan. Jika kalian suka berkegiatan di pinggir sungai, pastikan kalian sudah mengetahui secara pasti karakteristik dari area tersebut. Mulai dari peningkatan debit air, kemungkinan longsor, dan pohon tumbang. Dan pastinya, berkegiatan di pinggir sungai tidaklah direkomendasikan. Waktu berjalan sudah cukup lama. Langkah kaki ini menuntunku melewati semak yang dihiasi dengan tanaman merambat. Semuanya nampak begitu misterius dan cukup menyeramkan. Entah kenapa, di benakku selalu tertanam ular ketika melintasi area seperti ini. Mungkin karena saya cukup sering melihat ular di hutan ini. Nah, jadi saya sudah ada di pinggir sungai ya. Ini sungainya. Dan ternyata ini nembus di shelter yang dulu sempat saya bikin itu ya. Yang shelter masa pertama kali di tahun ini. Jadi nembusnya di sana. Sungai ini ya. Jadi nembusnya di tempat itu. Nah, dan sekarang saya bakalan bikin tenda di sini ya. Rencananya saya bikin tenda di sini. Tempatnya agak ini ya, terbuka kayak gitu. Oke, ntar bakalan masak ayam. Mungkin ayam kincirnya saya bikin di sini, di sana atau di sana nanti. Kita lihat aja. Ntar gimana jadinya ya. Oke.
Tapi hari ini hujannya di sini, hujan, apa namanya? Cuacanya lagi mendung ya, mendung dan ada ini, apa namanya? Suara guntur ya. Nggak tahu ntar bakalan hujan apa enggak lagi. Barusan di sini udah dapat hujan sih ya. Udah hujan gerimis, nggak tahu ntar malam. Tapi kalau hujan ya bagus juga sih ya. Jadi suasana adem ya. Oke. Sekarang saya sedang mempersiapkan skot lipat berwarna hitam untuk membersihkan area sekitar. Memastikan tidak ada hewan berbisa seperti ular, lipan, kalajengking yang bersembunyi di antara dedaunan yang sudah mengering. Skop ini cukup simpel dan ringkas. Di dalamnya terdapat perlengkapan survival seperti gergaji, pisau darurat, dan perlengkapan memancing. Saya mencoba memindahkan kayu yang cukup panjang dengan skop yang saya miliki. Kemudian saya mengerahkan tenaga yang cukup kuat, dan ternyata itu hanyalah kayu lap hingga akhirnya terbang hampir mengenai kamera saya. Karena berangkat sudah cukup sore, dari rumah saya sudah menyediakan tenda yang selalu menemani kegiatan camping harian saya. Tenda ini cukup simpel dan sangat mudah didirikan. Bahkan untuk pemula sekalipun, tenda ini akan terasa sangat mudah. Sepertinya kali ini saya berada di tempat yang tepat. Pemandangan dengan nuansa hutan tropis yang kental sangat memanjakan mata saya. Dan sekarang saya mencoba memindahkan tanaman Schismatoglophis calyptrata atau biasa saya sebut talas hutan. Tanaman ini biasa dijadikan tanaman hias. Namun ketika saya mencoba memindahkannya, tangan saya terasa cukup gatal. Entah karena getah dari talas hutan ini atau dari tanaman latang yang ada di sekitar talas tersebut. Karena tanaman ini merupakan keluarga dari talas-talasan, tanaman ini sangat mudah untuk hidup dan berkembang biak. Saya mulai memasukkan barang bawaan saya ke dalam tenda. Dan pastinya, saya juga mengeluarkan beberapa barang yang saya perlukan seperti carry mat dan blanket. Karena waktu yang sudah menunjukkan pukul 4 sore, serta ditemani mendung yang sudah mulai menggila, saya bergegas untuk mencari kayu bakar untuk keperluan memasak dan teman yang mampu menghangatkan saya di gelapnya malam. Tidak jauh dari tempat saya mendirikan tenda, ternyata terdapat pohon tumbang yang nampak sudah cukup lama.
Kayu-kayu yang tersisa nampak sudah mulai rapuh. Oh ya, di setiap petualangan saya, parang belukar dari Gawa Project selalu menjadi andalan saya dalam hal potong-memotong. Buat kalian yang ingin melihat lebih detail dari parang belukar ini, kalian bisa menonton review parang belukar di video saya sebelumnya. Untuk link pembelian akan saya cantumkan pada kolom deskripsi. Kali ini saya merasa cukup beruntung karena tidak perlu pergi terlalu jauh untuk mencari kayu bakar. Dan sepertinya saya mendapatkan banyak kayu mati yang bisa saya manfaatkan untuk membuat shelter di masa yang akan datang. Padahal hari ini sudah memasuki pertengahan bulan Mei, tapi hujan masih saja turun. 2 minggu terakhir, matahari cukup terik, dan tiba-tiba saja hujan turun pelan yang disertai dengan guntur. Angin yang membelai mesra dedaunan nampak mulai basah. Dengan semangat, mereka menyambut hadirnya sang hujan. Waktu itu sudah menunjukkan hampir jam 5 sore, tapi sekitar sudah nampak begitu gelap. Dengan kesadaran penuh, lentera kecil dengan sigap menerangi sekitar dan membuat suasana cerah kembali. Jika dibandingkan ketika saya berkemah jauh dari sungai, keadaan di sini terasa cukup berbeda. Setiap kali saya berkemah di seputaran sungai, saya merasa seperti ada ribuan mata yang mengawasi. Bulu kuduk sesekali dapat menggeliat dan membuat tubuh saya seakan membeku untuk sementara waktu. Jika dilihat dari cerita lokal, sungai merupakan area bermain hal-hal mistis. Tapi, saya tidak pernah berpikir akan hal-hal mistis tersebut. Keyakinan saya cukup sederhana. Jika saya tidak melakukan hal negatif di area yang saya kunjungi, alam akan merespon balik dengan menyalurkan energi positif ke dalam diri saya. Tepat di sebelah saya, nampak ulat yang sangat imut. Dia sedang bermain di atas sepatu saya. Dia seakan menyapa dengan penuh rasa penasaran. Ular tersebut menemani saya cukup lama. Kayu bakar pun mulai saya persiapkan sedikit demi sedikit. Karena waktu sudah terlalu sore, saya yang awalnya ingin membuat ayam kincir harus membatalkan rencana tersebut. Saya tidak ingin kelaparan. Karena membuat kincir air membutuhkan waktu yang cukup panjang. Aliran sungai ini tidaklah terlalu keras, tapi sebenarnya sangat cukup untuk menggerakkan kincir air yang berisi 1 ekor ayam di ujungnya. Waktu terus berlalu. Saya terus memotong kayu bakar yang saya dapatkan, dan ternyata hujan masih setia menemani saya.
Setelah selesai menyiapkan kayu bakar, saya pun menata kayu bakar untuk persiapan membuat api. Ada beberapa hal yang selalu saya persiapkan ketika membuat api di alam liar. Di antaranya terdapat tinder. Kali ini saya membawa tinder berupa serabut kelapa yang saya bawa dari pinggiran hutan. Selanjutnya saya juga mempersiapkan serutan kayu dan ranting. Semua ini merupakan teknik dasar membuat api ketika berada di alam liar. Untuk kali ini, saya akan membuat api menggunakan peralatan yang sedikit lebih modern, yaitu ferro rod dan parang belukar. Peralatan tersebut akan menjadi kunci dasar pembuatan api kali ini. Penggunaannya pun cukup mudah. Kita hanya perlu menggesekkan ferro rod ke bagian punggung parang yang membentuk sudut 90 derajat. Percikan api akan tercipta akibat gesekan dari kedua benda tersebut. Setelah menyiapkan api, saya segera menyiapkan peralatan memasak saya. Saya membawa beberapa peralatan yang saya dapatkan dari Hike and Run. Yang pertama, saya membawa piring kayu dengan brand Fire Maple. Setelah itu, saya mengeluarkan bahan makanan yang saya bawa. Selain piring kayu, saya juga membawa seperangkat alat memasak dengan brand yang sama. Alat ini terdiri dari beberapa bagian, di antaranya terdapat teko untuk memasak air, terus terdapat panci untuk keperluan merebus dan memasak dengan kuantiti yang lebih banyak. Di dalamnya terdapat satu buah sendok nasi berwarna putih. Kemudian terdapat 2 buah mangkok yang akan menemani makan malam saya dengan kuah nyat-nyat yang sangat lezat. Ketel yang ada di dalam perlengkapan ini berukuran 153 x 67 mm, sehingga alat ini merupakan alat yang pas untuk menemani kegiatan camping kalian. Kemudian ada teflon serbaguna untuk menggoreng ataupun memasak dengan ukuran yang lebih sedikit. Nesting ini terbuat dari bahan hard anodized aluminium stainless steel dengan berat total 603 gram. Sehingga alat ini sangat ringan untuk dibawa berpetualang dan tentunya tahan terhadap karat. Buat kalian yang tertarik dengan produk ini, kalian bisa mendapatkan di toko outdoor Hike and Run. Link pembelian akan saya cantumkan di kolom deskripsi.
Nah, jadi sekarang saya masak ini ya, ayam panggang. Tadi niatnya bikin ini, ayam panggang pakai kincir ya. Nah, cuman karena nyampe pinggiran hutan itu tadi jam 2, terus sampai dalam kurang lebih jam setengah 4, pasang tenda dan cari-cari kayu dan sebagainya, itu udah sore. Jadi saya nggak jadi bikin ayam kincirnya. Jadi merasa menyesal ya sekarang bawa ayam utuh. Karena ini banyak banget ya kalau misalkan nggak bikin ayam kincir. Jadi kalau ayam kincir itu niatnya kan dipanggang utuh ayamnya, jadi kelihatan estetik aja. Meskipun masih kebanyakan ya buat saya sendiri, nggak bakalan habis ini kayak gitu. Tapi nggak apa-apa lah. Ini nanti saya masak, saya panggang dulu. Habis itu baru saya jadikan kuah, nanti dinyat-nyat ya. Yang setengahnya tetap panggangan, yang setengahnya nanti bakalan saya nyat-nyat. Oke. Kalau ngomongin masalah habis atau enggaknya, udah pasti ini nggak habis ya, karena banyak banget. Sekarang saya bakal bikin minuman yang hangat-hangat dulu ya. Saya bikin minuman ini, apa namanya, air serai. Lah. Nah, berhubung udah kelaparan ya, tapi ayamnya belum matang banget. Bisa coba kepalanya.
kosongan. Semuanya malam. Nah, jadi barusan saya udah selesai makan ya, dan saya prediksi ini ayamnya masih sisa banyak ya. Dan kuahnya juga tadi bikin kuah, itu kuahnya masih sisa banyak banget ya. Kuahnya masih sisa banyak banget. Dan sekarang saya lagi santai-santai dulu di sini. Habis makan, saya lagi beberapa menit saya bakalan tidur. Karena hari ini saya nggak bikin shelter ya, jadi nggak terlalu banyak kerjaan dan agak santai ya. Terus sekarang jamnya sudah menunjukkan pukul 21.16 ya. Oke, 21.16.
palingan jam 10 kita bakal udah tidur lah, biar nggak terlalu capek juga, karena satu minggu kemarin itu full sibuk banget ya di kebun. Terus sudah gitu ada apa ya istilahnya gotong royong bikin jalan ke kebun. Itu 1 minggu full, dan 3 hari full ngedit video yang kemarin sama beli Erwin itu, yang harimau Balinya itu sama beli Erwin itu 3 hari saya ngedit full, sekalian bikin video storytellingnya, apa namanya, dubbing storytellingnya. Dan pastinya karena saya baru pertama kali ya bikin baru berapa kali ini bikin video dubbing storytelling ya, agak susah ya, agak begadang. Terus malamnya tidur cuman berapa jam itu ya, cuma 3 jam malamnya. Terus besoknya langsung lanjut lagi bikin edit videonya. Jadinya agak kelabakan ya. Dan sekarang ya mungkin yang besok yang video ini dia nggak bakalan terlalu banyak ya untuk ngeditnya, karena kan simple banget ya, bikin tenda, sheet, udah kelar gitu. Jadi ya kalian lihat sendirilah nanti gimana. Yang pasti hari ini nggak begadang, nggak seperti video-video sebelumnya ya, sampai begadang bikin shelter biar kelar aja shelternya. Oh ya, jangan lupa like, comment, sama subscribe ya di Imun Survival. Dan buat kalian yang udah nonton video ini ya, apa namanya, pencarian harimau Bali, itu kalau kalian yang pengen tahu perkembangan rutinnya tentang pencarian harimau Bali ini, kalian bisa masuk ke channelnya Beli Erwin, karena beliau yang ini, yang apa istilahnya, yang rutin melakukan ini ya, melakukan penelusuran pencarian harimau Bali ini, pencarian harimau Bali kayak gitu. Dia juga kemarin sempat pengambilan video tentang harimau Jawa. Itu ada video apa namanya, video dari kamera trapnya itu yang menunjukkan kemungkinan itu harimau Jawa kayak gitu. Jadi kalian lihat sendiri, ada judulnya 95% harimau Jawa. Nah itu video Beli Erwin. Jadi coba kalian lihat sendiri, Beli Erwin ini memang orang yang suka mengabadikan foto dan video-video ini alam liar, tentang terutama faunanya kayak gitu. Dia memang spesialis di bidang itu ya. Jadi kalau saya sendiri saya kurang begitu mengerti, cuman karena kemarin kita collab dan Beli Erwinnya kebetulan kepengen masuk hutan sini di daerah kampung saya, jadinya saya antar. Dan saya sendiri juga sebenarnya penasaran juga tentang keberadaan harimau Bali ini. Sebenarnya masih ada atau tidak itu kita kan belum tahu karena belum dapat gambarnya. Cuman yang Beli Erwin bilang itu, jadi bukti fisiknya itu ditemukan di tahun 2000-an, padahal harimau Bali ini dinyatakan punah di tahun 1930 atau 1940-an lah kurang lebih kayak gitu. Jadi mungkin saja, mungkin kita di sini berbicara mungkin, jadi mungkin saja masih ada yang tersisa gitu. Tapi kita kan nggak bisa bilang oh ada ini gitu istilahnya kan, karena kita bukti nggak ada. Nah itu dia, sekarang kita ini sedang mencoba mengisi rasa penasaran kita ini, mencari kebenaran atas rasa penasaran kita ini, apakah masih ada atau tidak kayak gitu. Jadi sekarang kita fokusnya masih pencarian tanda-tanda keberadaannya aja, entah itu cakaran di pohon atau kotorannya atau tanda jejaknya seperti itu. Nah kemudian nanti kalau misalkan kita sudah menemukan titik terang atau mendekati
ada tanda-tanda khusus lah gitu. Nanti kita rencananya bakalan pasang kamera trap, nah, gitu. Dan mudah-mudahan kita nanti bisa dapat ada petunjuk lah tentang keberadaan harimau Bali ini. Jadi kalau misalkan dapat petunjuk, ya pastilah nanti Bli Erwin, ya pasti kan. Kalau saya sebagai ini aja, teman ngetripnya Bli Erwin, kayak gitu. Jadi nanti kita bakalan coba untuk pasang kamera trap. Jadi saya bantu Bli Erwin nanti untuk pasang kamera trap. Kalau misalkan ketemu tanda-tanda keberadaannya, nah mungkin ya paling enggak tanda-tanda keberadaan satwa di sekitar tersebut lah, jalur satwa apalah, karena mereka pasti berburu kan. Kalau jalur satwa mungkin banyak sih di sini, tapi istilahnya yang masih fresh gitu. Nah, mungkin seperti itulah. Ya, untuk kali ini cukup sampai di sini kayaknya malam ini. Ntar bakal langsung tidur. Dan kalian jangan lupa cek YouTube-nya Bli Erwin ya. Bli Erwin Dinarno, nanti saya cantumin di bawah ya linknya. Itu kalian cek sendiri kalau kalian penasaran tentang pencarian atau penelusuran tentang keberadaan harimau Bali ini, kayak gitu. Jadi kalian bisa masuk ke channel Bli Erwin karena beliau sendiri yang spesialis fauna ya. Kalau saya sendiri kan spesialis happy kayak gitu. Oke. Segitu aja. Bye, good night. Halo pagi semuanya. Nah, jadi tadi malam tidur nyenyak banget ya, Ben. Tidur nyenyak banget. Mungkin karena kecapean juga seminggu ini, terus dan cuman juga sih ya kita bermalam di tenda udah sekian lama, jadinya berasa lebih nyaman sih kalau dibandingkan di shelter ya. Pagi ini saya nggak masak apa-apa, bentar bakal langsung pulang. Cuman sekarang saya mau ambil ini video drone, tapi anginnya kenceng banget nih di atas, atau bisa berani nerbangin apa enggak ya. Sambil nunggu saya mau masak air dulu ya.